Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat yang berbahagia, saya berdoa semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bahagia bersama dengan keluarga yang Anda cintai, dan tentu saja selalu semangat untuk mengejar mimpi-mimpi Anda. Terima kasih atas kunjungan Anda untuk tetap setia di channel saya ini. Sekali lagi mudah-mudahan channel ini menjadi teman kita semuanya untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Sahabat yang berbahagia, konten kali ini adalah awal dari serial yang saya dedikasikan untuk keluarga kita. Kita semuanya tentu menginginkan keluarga yang membahagiakan. Karena itulah saya menyebut konten ini dengan serial Happy Family. Nah, kita semuanya menginginkan keluarga yang bahagia. Kita menyebutnya sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, baiti jannati, rumahku, syurgaku. Namun untuk mewujudkan hal semacam itu tentu bukan hal yang gampang. Karena tantangan yang hari ini kita hadapi tentu sangat kompleks, sangat beragam. Diperlukan sebuah upaya lebih untuk membangun, mempertahankan keluarga kita dan sampai pada titik kebahagiaan tersebut. Nah, terkait dengan hal ini, saya teringat ada sebuah riset menarik yang dilakukan oleh seorang psikolog sosial bernama Robert Sternberg. Nah, Sternberg meneliti tentang keluarga-keluarga di seluruh dunia yang bahagia sekaligus langgeng. Nah, dari riset tersebut, beliau menemukan ada 3 karakter yang melekat pada keluarga yang bahagia dan langgeng tersebut. Yang pertama, keluarga itu adalah keluarga yang mampu menjaga merawat gairahnya antara satu dengan yang lainnya. Suami tetap tertarik kepada istri dan istri tentu saja tetap tertarik kepada suaminya. Nah, untuk sampai pada hal semacam itu tentu tidak mudah karena kita perlu belajar untuk mencintai. Dan selama ini barangkali kebanyakan kita terbiasa menuntut untuk dicintai, bukan untuk mencintai. Nah, karena itu pula saya teringat satu penjelasan dari seorang Aristoteles yang mengatakan bahwa cinta itu ternyata beragam. Seiring kehidupan kita berjalan, bentuknya bisa jadi berbeda. Yang pertama, Aristoteles menyebutnya sebagai eros. Eros itu adalah cinta fisikal. Jadi ketertarikan kita kepada pasangan kita itu lebih dikarenakan hal-hal yang sifatnya fisik. Misalnya karena ketampanannya, karena kecantikannya, karena dompetnya yang tebal, atau karena dia berasal dari golongan darah biru. Nah, ini biasanya yang membuat kita tertarik di awal pernikahan kita. Tentu sah-sah saja, tentu boleh-boleh saja, karena itu sesuatu yang lumrah terjadi di tengah masyarakat kita. Namun kalau kita melandaskan keluarga atas dasar ini semua, rasanya sulit untuk menjaga kelanggengan sebuah keluarga. Karena seiring waktu tentu saja fisik kita makin berubah. Kita nambah tua, kita makin tidak kencang tubuhnya, makin berkurang ketampanan, kecantikan kita, dan seterusnya. Nah, karena itulah kata Aristoteles, kita perlu belajar untuk naik ke level kedua yang disebutnya sebagai philos. Jadi philos itu adalah kita mencintai seseorang bukan atas dasar fisiknya, tapi kita mencintai dia karena dasar-dasar psikologis. Misalnya karena dia orang yang perhatian, mendukung kita, taat kepada kita, membackup kita dalam keadaan sulit dan lain sebagainya. Nah, kalau ini yang terjadi berarti kita sudah mulai naik. Cinta kita berada pada level kedua yang disebut sebagai philos tadi. Tetapi ternyata kata Aristoteles ada level cinta yang lebih tinggi lagi yang disebutnya sebagai agape. Ini adalah cinta spiritual, di mana dasar cinta kita adalah semangat untuk memberikan yang terbaik kepada pasangan kita. Kita ingin melayaninya, kita ingin membahagiakannya. Kita bahagia ketika dia bahagia. Nah, ini luar biasa kalau kita sampai berada pada tahap yang semacam itu. Tentu tidak mudah karena menjaga cinta, merawat cinta dalam sebuah keluarga itu bukan hal yang mudah untuk saat ini. Ini yang pertama. Keluarga yang bahagia dan langgeng, kata Sternberg, mereka mampu menjaga gairah, ketertarikan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kata Sternberg, keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang mampu memelihara keintiman di antara mereka. Mereka selalu nampak mesra.
mereka saling menyapa, mereka bahkan memanggil dengan panggilan yang khas. Nah, ini semuanya adalah bagian dari seni kita menjaga romantisme di dalam sebuah keluarga. Karena ketika kita sudah berkeluarga, kita perlu menyadari bahwa berkeluarga itu adalah ibadah yang terlama. Bahkan di dalam Islam disebut sebuah ikatan yang sangat kokoh, perjanjian yang sangat kuat, misalkan ghaliza. Nah, jangan sampai sebuah ikatan yang demikian kuat, demikian sakral itu kemudian tidak kita pelihara dengan baik karena ketidakmampuan menjaga romantisme satu dengan yang lain. Menyapa pasangan kita dengan panggilan yang dia sukai, menyediakan waktu istimewa untuk pasangan kita, berbagi cerita, berbagi pengalaman, memeluk, mencium, dan lain sebagainya adalah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga romantisme dengan pasangan kita. Nah, yang ketiga, kata Steinberg, keluarga yang bahagia dan langgeng itu adalah keluarga yang mampu menjaga komitmen satu dengan yang lain. Komitmen artinya kesediaan kita untuk menjaga ikatan itu, walau ada masalah apapun yang datang seiring berjalannya waktu. Coba bagi sahabatku yang berbahagia, ketika kita memulai sebuah keluarga, lihat masalah apa yang datang di tengah-tengah kita. Misalnya contoh yang paling sering terjadi adalah masalah ekonomi. Kita harus berpikir keras tentang bagaimana kita tinggal. Apakah kita menetap di pondok indah mertua ataukah kita mengontrak di tempat yang sederhana. Begitu kita punya anak, maka timbul lagi permasalahan yang baru. Bagaimana dengan pendidikannya, bagaimana dengan kebutuhan-kebutuhan seharinya dan seterusnya. Saya sering berseloroh ketika anak itu masih belia, dia menguras fisik kita. Tapi kalau dia sudah makin tumbuh dewasa, dia menguras dompet kita, ya. Nah, karena itulah kita menghadapi sejumlah masalah. Belum lagi masalah yang terkait dengan diri kita sendiri. Karena semakin tua kita, semakin berada di usia senja kita, makin banyak penyakit yang datang silih berganti. Nah, pertanyaan besarnya adalah ketika masalah tersebut hadir di tengah-tengah kita, apakah kita tetap bisa menjaga ikatan tersebut dari guncangan yang datang silih berganti itu? Kalau itu yang bisa kita lakukan, itu pertanda bahwa kita bisa menjaga komitmen dalam kita berkeluarga. Nah, sahabat yang berbahagia, inilah penjelasan tentang 3 tanda keluarga yang bahagia dan langgeng. Nah, pertanyaan besarnya, adakah kita bisa menjaga 3 hal tersebut dalam keluarga kita? Tentu saya berharap dan berdoa semoga Allah menjadikan kita semuanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.